ada pengalaman yang seperti itu, tapi alhamdulillah sampai detik ini saya Mas Danang ini tatkala mendapat pusaka yang mau dibuang atau apa, wah ini bikin sial. Semoga yang seperti itu enggak. Buktinya sekarang juga masih tetap baik-baik saja. Nah, di dunia perkerisan enggak enten mitos-mitos apa gitu Pak? Ya mungkin ada mungkin ada juga banyak sih, misalnya wah ini keris misalnya ada yang buntel mayit, keris buntel mayit ya seperti itu ya. Pamor itu ada pamor pemilih. Pamor pemilih. Ada jadi kalau menurut buku-buku perkerisan itu ya, pamor pemilih itu biasanya condong ketika dia tidak sesuai dengan pemiliknya, konon bisa ada berisiko terhadap pemilik, efek negatifnya gitu kan. Seperti kalau buntel mayit ya, kalau yang nggak cocok ya jadi mayit ya dibuntel seperti itu. Kadang-kadang ya gitu, kadang-kadang kita yang hal seperti itu kan menakutkan. Jadi kalau ketika ada yang mendapatkan keris seperti itu, belum tahu-tahu udah ngeri duluan yang seperti itu. Kita penasaran Pak, ini yang keris di depan ini tuh apa aja jenisnya, terus dari mana saja gitu? Mungkin bisa sambil ditunjukkan gitu. Nah, kira-kira aja. Ini namanya bedok bedok menur. Bedok menur, dapurnya ini ada ututnya. Ini eranya era Singosari, sama seperti ini. Ini naga, ini bedok naga ini juga Singosari. Ini dapur bedok ini Joko Lulu ya. Lupa saya. Kalau ini menur itu biasanya umumnya dia ada di payung raja kebesaran di di atas buat menjaga kewibawaan raja. Cuman menur itu banyak macamnya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Saya yang terbesar di rumah itu ada yang panjangnya sekitar 1,5 meter, bobotnya sekitar 23 kiloan. Gimana cara bawanya itu juga? Itu full meteorit. Berat sekali. Jadi yang membawa mungkin zaman dulu orang-orang khusus. Seperti Katka itu ada yang seperti Bendo itu ada yang beratnya sampai 20 kilo, itu senjata seperti pedang. Katka itu ada yang middle, ada yang long, ada yang panjang, ada yang menengah, ada yang pendek. Saya di rumah ada yang Katka yang pendek sama yang besar gitu. Itu beratnya juga lebih dari 10 kilo. Katka itu spesimen pusaka yang pertama kali. Jadi kalau di candi-candi itu kan banyak patung-patung yang ada pegang senjata di sini itu yang Katka itu namanya. Seperti bendu tapi seperti pedang lagi pendek. Nah dia bendunya pegangannya seperti ini. Saat hampir mirip seperti salib. Hampir mirip sepang bentuknya ya. Jadi dia seimbang. Katka itu malah eranya era sebelum keris kelihatannya. Dulu pertama perunggu. Kalau yang seperti ini kan ini Jawa Barat. Ini sepuh termasuk. Ini sepuh. Itu apa Pak? Kujang. Jenisnya pun kujang macam-macam. Ada kujang naga, ada kujang seperti ini kan menyerupai apa ciung. Kujang ciung ini Pajajaran. Ya. Dan kujang itu macamnya juga banyak sekali. Ya, dari yang lebih tua lagi biasanya bentuknya agak aneh. Cuman yang normal seperti ini. Itu Bapak dapat dari mana Pak? Ini dari daerah Cianjur saya waktu itu. Karena saya kebetulan juga suka ngeluyur, karena waktu itu saya proyek kan di proyek, jadi di mana-mana. Jadi saya ketika entah di Kalimantan, entah di Sumatera, pasti yang saya
kunjungi tempat main ya, saya senangnya di daerah-daerah primitif atau situs-situs atau pelosok, bukan mall-mallnya, bukan ini. Saya pasti nyarinya tempat-tempat sejarah. Itu yang tujuan keluyuran saya. Nah, juga tatkala ada keris yang seimbang bisa berdiri, wah itu ada jinnya ya. Ini suka pemahaman yang salah dan perlu diluruskan. Itu kenapa keris itu bisa berdiri itu 100% penyebabnya karena kehebatan keseimbangan si pembuatnya, si empu. Ini saya mungkin saya coba juga di sini. Oh, ada Pak. Coba. Ini mudah-mudahan ya, ini mejanya goyang dan kurang tapi mungkin bisa saya coba. Ini Mas goyang ya. Iya. Coba mungkin mudah-mudahan bisa. Anginnya juga besar. Ini karena anginnya besar sekali. Anginnya besar sekali. Sekarang pun sudah banyak kok generasi muda yang gemar mengoleksi pusaka. Di grup Facebook itu juga ada pecinta pusaka milenial. Jadi memang banyak anak-anak mudanya yang Apakah ada masuk ke situ. komunitasnya sendiri Pak? Banyak, Oh, banyak ya. banyak sekali. Kebanyakan juga itu sebagai media jual beli, pemaharan pusaka gitu. Jadi kalau menurut jenengan kalau narik pusaka itu perbuatan yang salah atau benar sebenarnya Pak? Kalau saya kurang setuju ya Mas, karena mungkin orang dulu itu menanam pusaka di suatu tempat tertentu itu dengan tujuan tertentu pula gitu kan, dan itu tujuannya mungkin lebih ke kebaikan kan. Kalau kita memaksa itu kan, narik itu kan caranya kan memaksa Mas, bukan memberi atau ambil. Nah itu mungkin nanti tetap ada efeknya pada alam itu, jadi keseimbangannya akan hilang. Seperti ini kan karena 100% karena keseimbangan. Jadi nggak ada istilah magic atau unsur jin atau apa. Ya ini yang perlu kadang-kadang kita perlu edukasi, perlu kita luruskan bahwasanya bagaimana sebuah keris bisa berdiri itu 100% karena emang kesempurnaan dari keris itu sendiri atau keahlian dari si empunya. Ini banyak, hampir semua ini bisa berdiri semuanya. Ya, Oh. cuman karena tempatnya yang nggak memungkinkan. Seperti itu. Kalau di Temanggung Pak, apakah ada keris yang Temanggungan itu? Sebenarnya untuk di Kedu itu ada. Jadi keris yang asli Kedu, dan ini baru kita mau coba telusuri. Kita komunitas pendemen Tumas Utusan Asi ini akan mencari. Kemarin ada temuan yang di Liangan itu sebenarnya itulah keris Kedu asli. Nah sekarang mungkin udah disimpan di Balai Purbakala di Jogja atau mana. Nah itu kita pelajari itu dari segi bentuk, dari segi bilahnya itu kita cari yang masih ada di Temanggung itu yang menyerupai itu akan kita pelajari apakah ini asli Kedu. Seperti baju juga belangkon Kedu itu juga ada, saya juga punya itu Kak, yang sekarang sudah sangat punah, bisa dikatakan hampir punah, hanya segelintir orang saja yang mempunyai. Itu pun saya juga hasil dari keluyuran itu masih menyimpan yang sudah agak
usang itu umurnya udah ratusan tahun. Ada saya bangun di belakang sana. Kalau saya ambil. Ini kalau bicara tentang mahar nih Pak, Ya, mahar yang paling mahal setahu jenengan keris itu sampai berapa harganya atau maharnya? Miliaran ada mas. triliunan bahkan ada. Ada. Kamu Ada. namanya keris apa itu Pak, 1 triliun tuh? Itu macam-macam ya. Jadi ada yang sudah namanya ada tatkala satu keris itu dipercaya bisa yang biasanya nih yang saya dengar atau mungkin rahasia umum itu yang jimbe jenis tertentu seperti jenis ini itu tatkala dia ada pamornya yang sangat dicari dan dipercaya bisa menarik rezeki atau menarik uang, saya nggak tahu itu kejahatan atau enggak atau uang goib. Kolektor itu berani membayar berapapun seperti itu. Bahkan di Temanggung pun ada yang semacam pemburunya seperti ini ya, jenisnya kayak tadi. Dan saya tidak tahu ini rahasia dari logam itu sendiri atau apa. Ini keris seperti punyaan saya ini ada keistimewaannya. Jadi setiap dikasih minyak apapun pasti mereka akan hilang dan aromanya itu kembali seperti saat ditemukan keris ini. Jadi aromanya khas. Ini coba kalau mau jenengan boleh cium, itu aromanya khas seperti itu. Nah, ini saya kasih minyak apapun nanti tidak sampai 5 menit hilang. Saya kasih minyak wangi atau minyak jar aswad atau minyak misik atau minyak cendana, ketika saya sarungkan kita cabut lagi kembali seperti ini. Tetap baunya seperti itu. Ya, itu saya kurang tahu karena unsur logam apa yang menjadikan seperti itu. Itulah keistimewaan pusaka. Ada semacam ciri-ciri khusus. Kalau penamaannya itu dari empunya atau dari pemilik Pak biasanya? Nama-nama keris Dapur. itu? Untuk dapur itu ya sudah pakem mas. Dapur dan pamor itu sudah pakem dari dulu, bukan yang menamakan yang punya itu bukan. Lah kecuali kalau seperti apa, misal kalau dari pusaka-pusaka keraton itu memang biasanya dikasih nama Kanjeng Kiai atau apa, itu bukan dari nama, Bukan dari dapur atau pamornya, bukan. arsiteknya ya. Kalau seperti ini itu kan lacer. Nah, ini lacer pun macam-macam, misalnya ada tilam UP atau apa rasnya di sini itu. Yang menentukan namanya ini. Yang di sini ini gunjungnya itu yang namanya pakemnya ya. Bukan namanya pusaka ini Kiai Slamet atau Setan Kober gitu bukan, tapi dilihat dari ini wujudnya ini. Nah, ini misalnya Luk Limo itu Pendowo Limo, atau Luk 9 itu namanya Sangkelat atau Sabu Inten. Nah seperti itu yang umum. Makanya yang namanya keris Nogososro seperti itu ya banyak, atau keris Udan Mas ya banyak namanya, karena emang cuman dari keris satu sama yang lain itu pasti beda. Sama-sama Udan Mas gitu. Itu yang satu sama dengan yang lain pasti beda. Seperti keris seperti ini 100 kita copotin semua dari rumahnya, kita lepas, kita masukin, jarang sekali yang bisa pas satu sama lain ketukar, nggak bisa, karena ukurannya pun pasti lain. Ini Pak, kita juga penasaran toh, yang pernah Pak Ginyar temui sama Mas Danang, keris apa di Temanggung? Nah, saya contoh yang asli saya temuan alam dari Temanggung itu ini. Ini sudah sangat tipis sekali, mungkin Mas Danang bisa membabarkan keris saya. Monggo. Dengan yang lebih paham. Itu ditemukan di mana Pak? Ini tidak jauh dari sini, mungkin sekitar 500 meter dari rumah saya. Di situ ada makam Waluan. Nah ini saya di ketemunya di makam Pepunden Waluan, Mbah Kiai Waluh.
Nah ini di situ itu waktu itu belum dibangun, kalau sekarang sudah keramik. Nah ini waktu itu dia terbengkalai ya dia di sana. Entah udah berapa tahun di sana, ini bisa dilihat sangat tipis, mungkin berapa mili, setengah mili mungkin tidak ada, tapi masih terawat lah, masih bisa saya rawat, masih bisa saya selamatkan. Nah, ketemuannya ini aja bila saja. Habis itu ini saya sandangannya ini saya balik. Tiba-tiba di situ gitu Pak. Ya mungkin saya tidak tahu ya dulu ini entah dibuang, entah ditaruh. Nah kenyataannya saya menemukannya di situ ya, saya ambil. Mungkin dipercaya gitu juga. Ya, Nah, belum ya pulung lah, Pulung. rezeki Rezeki, saya, rezeki saya. Ya, kalau hal-hal aneh seperti itu pernah selama saya megang pusaka atau merawat pusaka itu ada sih pengalaman yang agak unik. Apa, Pak? Jadi tatkala saya membersihkan pusaka atau jamas itu jumlahnya misalnya 23. Saya jamas sudah semua, begitu saya sudah bersih saya kumpulkan, ada satu ini tidak ada sarungnya, saya cari kemana dan ternyata memang nambah jadi 24. Itu saya sudah 2 kali seperti itu. 4 tahun yang lalu sama itu satu tahun, terus 1 tahun lagi 2 kali nyuci itu saya dapat seperti itu. Kalau jamas di mana Pak? Biasanya, Pak? Saya sama Mas Danang ini belajar sendiri juga. Kita masih tarafnya belajar, belum ahlinya. Jadi mencuci pusaka itu kalau saya sendiri untuk intinya kan mengurangi karat ya, membersihkan dari karat itu. Jadi biasanya kita rendam dengan air kelapa, kita bersihkan dengan jeruk nipis atau larak itu yang itu sama paci. Jadi kita setelah kita rendam 2 malam, kalau yang kotor sekali ya bisa lebih, itu kita sikat. Habis itu untuk supaya ini keluar pamornya, keluar bunga-bunganya, bunga-bunga keris ini ada yang hitam, ada yang putih, ini dinamakan warang. Proses pewarangan itu, pewarangan itu dia jadi air jeruk yang sudah dicampur dengan arsenik biasanya. Tapi sekarang ada yang non arsenik ya Mas ya, mungkin cuman kita nggak tahu formulanya, itu kan macam-macam. Kalau dari leluhur ya seperti itu, istilahnya diwarangi gitu dijamasi. Kalau Mas Danang mungkin ada cerita yang menarik atau pengalaman unik ketika menemui sebelah keris. Belum Mas. Kalau saya karena saya tuh mayoritas keris itu saya nyedot Mas. Nyedot. Iya, nyedot dari ATM maksudnya. Jadi transfer gitu kan. Pemaharan. Pemaharan. Yang ya ada yang dari warisan dan pemberian orang. Jadi ya mungkin tapi nggak tahu. Tapi kalau menurut saya itu karena memang rumah saya dekat dengan sawah gitu. Jadi oke ulam lebu gitu kan. Jadi setiap dulu kalau mau ada pusaka baru datang itu pasti rumah itu kemasukan ular. Tapi sekarang udah enggak gitu kan. Ada tanah. Ya udah mesti kepo. Cuman ada pernah kemarin kita memakan satu bilah pusaka dari Madura itu. Ya dapurnya dapur kebo itu. Konon katanya dulu memang digunakan untuk apa itu hama atau worm gitu kan, untuk menanggulangi hama itu anunya keras sekali. Jadi saya mewarangi itu tangan kanan kiri itu kena semua Mas. Dan itu cuman pusaka itu toh, keris itu toh. Kena apa? Kena ininya. Sering landepe gitu. Iya. Kalau untuk pusaka lainnya enggak. Dan itu ada tindik emasnya, ada sembur emasnya. Karena memang kalau dulu orang-orang itu
pusaka yang dikasih tindih atau sembur emas itu biasanya memang untuk meredam kekuatan dari esoterinya pusaka itu tadi gitu kan. Auranya keras gitu. Aura panas. Tadi kayak cerita nomor keris setan koper yang katanya panas Oh, gitu. seperti tombak Kiai Pleret, baru kelinting yang ada Iya. Tombak baru gunting yang itu yang terkenal itu. iya tahu. Seperti ini betok ini dibikin dengan pesetan. Jadi katanya ini dibikin dengan tangan telanjang. Jadi dipenyat seperti ini. Masih ada seperti bekas-bekas sidik jari. Ini 2 ya di sini. Seperti ini. Bahkan dulu pernah di Taman Mini dipertontonkan itu cara yang sekarang kayaknya masih ada empu yang masih bisa bikin dengan tangan dan bikin pamor ini dengan mulut. Jadi besi pijar masih menyala itu dia pakai mulut. Itu kalau nggak salah empunya perempuan dari Surakarta. Pernah diundang ke Taman Mini untuk live. membuat keris. Iya, biasanya suka ada dulu setiap 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali itu di Taman Mini itu di Anjungan Jawa Tengah. Itu setiap ada penjamasan pusaka massal di situ. Itu pasti selama 1 bulan full dia mengundang beberapa empu untuk membuat sebilah keris selama pameran. Mungkin sampai sekarang ini taman yang tahun ini kan nggak karena COVID. Berarti empu sekarang masih ada. Masih ada yang sepuh-sepuh masih ada. Cuman sayang untuk di Jawa Tengah ini atau khususnya di Pulau Jawa ini regenerasinya kurang, tidak seperti di Madura. Di Madura itu dia regenerasinya sangat bagus karena satu desa ada yang desa Tai Tongtong itu dia regenerasinya dari anak-anak itu udah cekokannya udah bikin keris dari kecil. Jadi mereka saat tua pun dia begitu mencintainya karena dia buat mata pencaharian. Jadi di mana Tai Tongtong itu satu desa itu 90% dikatakan pembuat keris semua. Sampai sekarang itu sampai diakui dunia itu Tai Tongtong itu. Nah, sampai sekarang. Tapi buatnya dari apa Pak itu kerisnya? Tetap materialnya tuh dari besi yang tua, juga yang muda juga ada, yang baru-baru juga ada. Tapi materialnya itu seperti meteornya sekali dari mana? Itu kan pasti sisa-sisa dari zaman dahulu. Makanya kenapa meteor itu yang jatuh ke bumi harganya mahal itu ya seperti itu, karena bisa diantaranya diburu oleh kolektor-kolektor pembuat keris ini. Jadi walaupun itu barang baru, keris-keris baru Kamardikan, cuman yang dibuat itu materialnya dari material langka, ya harganya juga sangat mengocek kantong yang dalam. Kalau sekarang pun ketika kita mau memesan pusaka keris pada empu, ya paling enggak kalau dapur pamor-pamor miring itu pun sudah mahal Mas, pasti sudah di atas besar. Kalau yang garap halus itu bisa sampai 50 juta ke atas. Kalau pamor-pamor miring, kalau yang garap-garap kasar ya mungkin sekitar 3 jutaan lah gitu. Kalau miring mawar kasar itu ya gimana itu Mas? Enggak, garap kasar, kalau garapnya kurang bagus gitu ya. Iya, Kalau iya. garap halus itu kan sudah rapi gitu kan. Pamor miring itu ya pamor-pamor seperti Blarak Cineret, terus ini pamor miring tadi Gan kanyu, apa ujung gunung tadi, singkir itu pamor miring. Kalau pamor rumah itu ya seperti ini pamor rumah, melati rimunce atau apa itu kulit semongko. pamor itu namanya biasanya seperti menyerupai apa kembangnya itu. Jadi ketika seperti kayak kulit semongko ya namanya pamor kulit semongko. Ada yang seperti kembang kopi atau seperti mayit yang itu tadi. Jadi dia bilahnya itu seperti memutar, itu seperti kain membelit. Nah, seperti itu. Atau seperti
wasutah, nah, seperti beras yang percik halus itu. Ada juga merutu sewu atau singkir banyu mili itu seperti seperti air bergaris-garis halus. Saya contoh-contohnya tadi masih dalam proses pembersihan. Ini. Kalau di film Lalu Sinetron itu kan kerisnya taruh di dahi itu Pak. Itu buat apa tuh? Ada filosofinya mungkin atau Seperti apa? sini gini buka ini terus tempel kayak gini lah. Itu sebenarnya sebagai penghormatan kita penghormatan kepada terhadap empunya. empunya yang buat. Jadi bagaimana ini ada istilahnya sopan santunnya. Ini. Jadi ketika saya pun memberikan sebuah keris itu kepada siapapun caranya berbeda. Beda. Jadi kalau saya memberikan pusaka ini kepada yang lebih sepuh, itu tidak asal memberikan, pasti ada tata caranya. Jadi kita pasti mengasihinya seperti itu. Yang menerima pun Harus di atasnya. harus di atas itu. Kalau Jadi yang tua, nggak asal ngasih nih kalau yang Nah, muda itu tidak. dibalik. Kalau yang muda dibalik. Seperti itu. Jadi kita pun membuka sebuah keris itu ada etikanya. Jadi biasanya menghadap ke atas seperti ini, dan yang bergerak yang membuka adalah sarungnya. Kenapa ini seperti ini? Itu kita menghormat kepada empunya yang membuat keris itu. Itu kita penghormatan kepada si pembuat empu ini. Baru kita melihat seperti itu. Kalau dari keris jenengan ini tahu nggak Pak ini buatan empu siapa gitu? Kalau empu pastinya kita pun Itu susah ya. Mas. Nah, ini. Cuman kalau mengira-ngira eranya bisa mungkin Tangguh ini itu tangguh. tadi. Tangguh itu ini dibikin era Mataram atau era Majapahit, itu kemungkinan karena setiap kerajaan itu ada ciri-ciri khususnya. Tapi itu pun tidak mesti 100% menjamin kebenaran. Ya, karena itu kita hanya menangguh. Tangguh itu hanya kira-kira sampai sekarang pun ahli perkerisan pun tidak bisa menjamin 100% bahwa ini hasil Majapahit. Tidak. Hanya kira-kira Setiap era itu, setiap tangguh itu kan beda ya Mas. Materialnya, pembuatannya, tiap beratnya beda. Terus lipatannya beda. Lipatan yang paling banyak itu kalau tidak salah itu era Sedayu. Dia lebih dari 4.000 lipatan. Wow. Dari besi itu sekitar di tempat dilipat lagi, di tempat 15 lagi. kilo itu tadi dilipat-lipat sampai 4.000 lebih itu cuma tinggal mungkin tidak lebih dari setengah kilo. Dulu pernah ngobrol-ngobrol sama teman, konon ada keris yang beracun gitu Pak. Itu benar betul nggih? Ini asli daerah Kedu, Temanggung ya Mas ya.